Selamat datang hari dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk semua. Bagi Anda yang ada di katedral pada hari ini maupun bagi Anda yang akan menuntun rekaman khotbah ini, kita bersyukur pada Tuhan ada kesempatan yang luar biasa yang telah diizinkan oleh Tuhan bagi kita untuk menikmati secara khusus. Sementara di tempat lain peperangan sedang terjadi dan kelaparan terjadi atau musibah yang lain juga terjadi, tetapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena di tempat kita Tuhan telah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk beribadah bersama dan pada masa yang sama menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Sewajarnya saudara-saudari dan saya bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, seperti lagu pertama yang kita nyanyikan, hari yang terbaik untuk kita bersyukur pada Tuhan setiap waktu. Hari ini kita ingin menghabiskan siri kesilapan ilahi dan bahagian ketiga pada hari ini karena kita ingin belajar bersama. Kita mau melihat bahagian yang berbicara mengenai Daniel dan kawan-kawannya. Bukan sahaja soal lahir pada keluarga yang salah seperti Yusuf, atau lahir pada waktu yang salah seperti Nabi Musa. Kita berbicara juga mengenai satu kumpulan anak muda belasan tahun yang telah dihirit kepada satu keadaan yang mereka sendiri tidak bertanggung jawab, bukan penyebabnya, tetapi dihirit kepada satu bahagian di mana mereka sendiri dibawa ke negara lain dan mengalami kesulitan yang luar biasa kerana ada satu pemadaman atau usaha untuk menghilangkan identiti mereka sebagai orang percaya kepada Yahweh atau Allah yang berkuasa pada waktu itu. Jadi Daniel dan kawan-kawannya mungkin bergumul apakah Tuhan silap dalam kehidupan mereka sehingga mereka berada dalam keadaan demikian. Sama seperti soalan yang ditanya oleh ramai orang pada hari ini, bila mereka berhadapan dengan keadaan dan sukar menerima, bagaimana Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Lebih-lebih lagi kalau mereka adalah orang yang taat setia kepada Tuhan, seperti Daniel dan kawan-kawannya, dan menghadapi kesulitan yang tidak sepatutnya mereka tanggung kerana itu bukan kesalahan mereka. Saudara-saudari, soalan mungkin perlu ditanya, apakah kita pernah menerima hukuman kerana kesalahan yang tidak pernah Anda lakukan? Kalau di sekolah mungkin Anda pernah dihukum kerana kesalahan orang lain. Di pejabat tempat pekerjaan Anda mungkin Anda pernah menerima hukuman kerana potong gaji dan sebagainya kerana kesalahan orang lain atau sesama pekerja yang Anda sendiri tidak terlibat. Atau juga di dalam satu masyarakat Anda dipersalahkan kerana apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Memang senang untuk mempersalahkan orang lain berbanding dengan mengakui kesalahan kita, dan senang untuk mempersalahkan Tuhan sendiri dibandingkan dengan melihat dalam diri kita dan memikirkan sejauh mana kesilapan yang kita telah lakukan. Pilihan raya tidak lama lagi dan memang ada salah menyalahkan berlaku di media sosial pun sudah mulai. Ini salah si anu, itu salah si anu, dan sampai menggunakan AI untuk membuat sesuatu yang image seseorang dijadikan lebih buruk daripada sebelumnya. Ini semua dipanggil pembunuhan karakter atau character assassination. Boleh terjadi di dalam keadaan-keadaan tertentu, termasuk mempersalahkan Tuhan dan tidak mengakui kesilapan sendiri. Daniel dan kawan-kawannya dijadikan tawanan dan mereka seperti menjadi mangsa kepada keadaan yang telah mula terjadi sejak mereka belum lahir lagi.
bila ibu bapa mereka, nenek moyang mereka tidak lagi mengikuti Tuhan. Apa yang berlaku adalah mereka semakin lama semakin menerima akibat daripada ketidaktaatan dan ketidaksetiaan orang tua mereka. Kerana memang lazim saja dalam pandangan orang Yahudi, pada waktu itu apabila mereka tidak mentaati Tuhan, waktu itu kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, maka hukuman Tuhan akan terjadi kepada keturunan ketiga dan keempat daripada keturunan itu. Tidak tahu kalau keturunan ketiga keempat mereka itu sudah bertobat. Kalau memang tidak lagi bertobat, maka kontrik kutuk itu akan diteruskan pada keturunan ketiga selanjutnya daripada keturunan yang masih belum mengakui Tuhan. Jadi Daniel, walaupun itu mungkin bukan kesilapan mereka, bukan kesalahan mereka, tapi pernah dilakukan oleh ibu bapa mereka, nenek moyang mereka, dan akhirnya mereka yang menuai hasil daripada itu. Dalam hal itu beberapa soalan mungkin akan ditanya. Apakah Tuhan silap mengizinkan semua ini? Dan dalam pembacaan kita mendapati ada beberapa ungkapan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Supaya kita mengerti, kalaupun mungkin kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah silap, sekurang-kurangnya kita ada alasan untuk melihat, mengikuti perkembangan Daniel dan kawan-kawannya yang telah melalui suatu proses yang sakit untuk mereka sampai pada satu tahap mereka mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Tahap pertama di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Tuhan menyerahkan. Daniel mungkin berbicara bersama dengan kawan-kawannya bahwa itu bukan salah mereka, itu bukan soal mereka, tapi kesalahan orang lain. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Apa yang berlaku? Di ayat yang kedua dikatakan, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebahagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Bukan sahaja itu, peralatan-peralatan yang ada di rumah Allah diangkut dan perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan diwanya. Dengan kata lain, alat saja dari rumah Allah dipersembahkan khas untuk Tuhan, kini diubah penggunaannya kepada dipersembahkan kepada dewa-dewa yang bukan Allah. Tetapi yang menghairankan adalah istilah atau frasa di ayat yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim kepada musuh. Tuhan telah menyebabkan, Tuhan telah menjadikan peristiwa bila mana Raja Yoyakim pada waktu itu, Raja Yehuda, disengajakan untuk kalah kepada Raja Nebukadnezar. Kalau kita seorang yang ada semangat nasionalisme, mungkin sukar untuk menerima mengapa Tuhan mengizinkan umat pilihannya kalah kepada raja yang lain. Mengapa Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim ini menyerah dan diserahkan kepada Raja Nebukadnezar. Ada dua kemungkinan mengapa kata-kata ini dipilih. Yang pertama adalah bagi pihak orang Israel memberi peringatan bahwa kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, kalau mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka hukumannya terjadi sama seperti di zaman hakim-hakim. Bila mereka tidak setia, maka Tuhan akan menggunakan kuasa lain untuk mengalahkan mereka.
Sehingga pada waktu itu terjadi satu kekacauan dan kemusnahan yang luar biasa. Sehingga diperingatkan bahwa kecuali mereka setia kepada Tuhan, kecuali mereka tetap percaya dan mengikuti kehendak Tuhan, mereka sedang berada di ambang terancam, ancaman yang luar biasa untuk kalah. Dan dalam hal ini bila raja-raja Yahuda tidak lagi taat kepada Tuhan, raja demi raja tidak taat kepada Tuhan, akhirnya mereka jatuh kepada tangan musuh yang tidak pun bertimbang rasa kepada mereka. Itu peringatan pertama. Kalau tidak setia, Anda akan dihukum oleh Tuhan. Yang kedua adalah bila Tuhan mengatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yahuda, kepada Raja Nebukadnezar, itu juga adalah peringatan kepada Raja Nebukadnezar bahwa bukan karena kekuatannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena keupayaannya sehingga dia menang dalam peperangan itu. Tetapi karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja ini, mengizinkannya untuk terjadi karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Tuhan pada waktu itu. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada Raja Nebukadnezar, bukan kau yang terutama, bukan kau yang paling kuat, bukan kau yang paling maha berkuasa, tapi aku masih di atas segalanya sebagai Raja di atas segala raja. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menguasai segalanya dan berada di atas segalanya, di atas raja-raja yang menguasai. Baru sebentar tadi diberitakan bahwa ada bom daripada USA jatuh di Iran dan memusnahkan beberapa bahagian nuklir di sana. Selepas 1 minggu diberikan amaran, baru tadi, kurang daripada 2 jam, dan Iran kata peperangan bermula sekarang, kata mereka. Masing-masing mau tinggi, masing-masing tidak mau mengaku kalah. Waktu saya dan rombongan keluar daripada Israel melalui Jordan di LNB Bridge, kami hampir tidak dibenarkan keluar karena bagi mereka hitam-hitam, putih-putih, tiada runding apa-apa. Itu dipanggil bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kita mendapati bahwa akan ada sikap yang demikian. Tidak baru karena Tuhan sendiri memberitahu bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Bila tidak mengikuti Tuhan, mereka akan menerima akibat daripada itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bermaksud bahwa dalam semua kekuasaan raja-raja, Tuhan masih di atas segala-galanya. Sebab itu Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yahuda. Mungkin bagi Daniel dan kawan-kawannya, mereka kata, mengapa kami harus terlibat? Kami menjadi mangsa keadaan daripada apa yang telah berlalu pada masa yang lalu. Anak-anak muda mungkin mempersalahkan ibu bapa. Seandainya ibu bapa bekerja keras dari dulu, kami ada peluang untuk pergi sekolah dan tidak ketinggalan seperti orang lain. Seandainya ibu bapa saya tidak bercerai atau tidak ada krisis yang lain, sepatutnya kami ada dalam keadaan aman dan sebagainya. Dan bukan saja ibu bapa dipersalahkan, tapi pada akhirnya mengapa Tuhan izinkan? Mengapa saya yang terlibat dalam keadaan demikian? Saudara, senang untuk mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa melihat sebenarnya apa terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Daniel mungkin bertanya soalan yang sama, bukan salahku. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh berbicara tentang Tuhan menyediakan. Walaupun itu bukan kehendak mereka, Raja bertitah kepada Aspinas, kepala istananya,
untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan yang pertama raja dan juga dari kaum bangsawan. Apa yang mereka cari? Jenis pemuda-pemudi yang mereka cari apa kira-kira yang ada? Ayat 4 dikatakan, mencari orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Mukanya tidak ada luka-luka, tiada bekas-bekas luka. Semuanya tidak ada celah. Perawakannya baik, mesti handsome boy. Dicari. Mesti memahami berbagai-bagai hikmat. Bukan saja handsome tetapi ada kebijaksanaan, ada IQ yang tinggi. Dicari. Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Dicari yang baik-baik daripada bangsa itu. Mereka cekap untuk bekerja dalam istana raja, dilatih. Dan apa yang berlaku? Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ada kelayakan-kelayakan untuk masuk ke University Babylon. Ada kelayakan tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, lalu apa yang terjadi bila mereka sudah sampai di situ? Di Babylon. Ada Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka ini diberi belanja khas beasiswa di raja. Makan minum mereka datang daripada meja raja sendiri. Dan mereka didik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ada beberapa perubahan identiti yang mereka harus lalui. Dan itu sulit untuk anak-anak muda seperti Daniel dan kawan-kawannya. Yang pertama adalah mereka harus diajar budaya orang Babylon, meninggalkan pembelajaran hukum Taurat di tempat asal. Yang kedua, mereka diminta untuk pada akhirnya melayani raja dunia di istana. Dan bukan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan sendiri. Selain daripada itu, identiti mereka diubah. Pemimpin pegawai istana dalam ayat 7 itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel diberi nama Belsazar. Yang suka nama samaran, kadang-kadang aku dengar bukan nama samaran, nama camaran. Dia kata tercemarlah namanya. Nama samaran. Ada nickname-nya. Di Facebook pun ada fake itu account, kadang-kadang nama lain, muka lain. Perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan kadang-kadang. Saudara, identiti mereka coba dipadam. Daniel bermaksud the Lord is my judge. Tuhan adalah hakimku. Bila dia diberi nama Belsazar, itu bermaksud Baal pelindung raja. Bukan lagi berpusat kepada Tuhan, tapi berpusat kepada yang lain. Nama di Israel itu kalau ada perkataan L-I-L dengan Yah, Y-A-H itu pasti ada hubungan dengan 2 hal. Yang pertama adalah ada hubungan dengan Tuhan, namanya Tuhan yaitu El Shaddai, Elohim dan sebagainya. Dan ada hubungan dengan nama Tuhan Yahweh dan sebagainya. Bermaksud bahwa mereka ini ada hubungan dengan Tuhan. Kehidupan mereka sangat dekat dengan Tuhan. Sebab itu nama mereka Daniel, Azaria, Misael, semua ini ada hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang coba dipadam di Babylon pada waktu itu. Selain daripada itu, mereka ada hubungan dengan kaum bangsawan dan kaum di istana. Seperti Yesaya, misalnya ada Yah.
Janganlah pula nanti saya nampak di Facebook, bagus namaku, ada hubungan dengan sana. Dan ditulislah, Yahlah, Ella, walaupun itu bukan namanya, di dalam IC. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daniel, namanya Tuhan adalah hakim, diubah menjadi Baal, dewa pelindung raja. Hanania bermaksud perkenanan ilahi, diubah menjadi Sadrak yang ada hubung kait dengan dewa bulan, dipanggil aku. Bagaimana dengan Misael? Misael bermaksud siapakah seperti Tuhan? Siapakah seperti Allah? Itu nama yang hebat. Bila ditukar menjadi Mesak, perkataan Mesak bukan masak, Mesak. Aku, perkataan aku atau nama dewa itu ada di penghujung nama yang baru. Dikaitkan dengan dewa. Azariah, Yahweh is help. Azariah bermaksud bahwa Yahweh adalah penolong. Tetapi bila diberikan nama baru Abednego, itu bermaksud hamba kepada nego atau hikmat. Kepada dewa hikmat. Sekali lagi. Jadi semua nama mereka diubah. Supaya identiti rohani mereka akan hilang. Seluruh pendidikan mereka selama 3 tahun adalah suatu penyucian otak yang luar biasa kepada anak-anak muda ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah mereka tidak terancam? Apakah mereka tidak menangis kepada Tuhan? Tetapi ternyata bahwa Daniel masih berseru berdoa kepada Tuhan dan memandang mengarah kepada Yerusalem setiap hari. Mengapa itu berlaku? Sebab dia tahu ada sesuatu pergumulan di alam roh yang terjadi. Kalau Anda membaca front page yang saya tulis, tidak pasti kalau peperangan hari ini bukan akibat daripada kesilapan pemilihan keputusan oleh Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istri, dan akhirnya keturunan Ismail selalu berperang dengan keturunan Ishak, Yakub sampai pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu satu pergumulan. Tuhan menyediakan dalam segala keadaan. Yang ketiga, Tuhan memelihara. Walaupun itu bukan jalanku, kata Daniel. Saya hanya mau merujuk kepada satu bahagian, yaitu ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sedap itu makanan raja tahu. Terjamin tidak ada racun karena ada orang tukang kasih tes supaya dilindungi. Kalau orang lama tidak makan makanan yang dia suka, susah. Waktu kami balik daripada Turki baru-baru ini, hari terakhir dihidangkan makanan, ramai anggota rombongan kami tidak makan lagi. Sampai di kota Kinabalu, belum lagi sampai di Singapura, masing-masing cari makanan yang mereka suka di Singapura. Sampai di sini dalam grup ditunjukkan makanan apa yang mereka makan. Karena lama tidak makan, tiap hari makan kebab saja, mana tahan. Saudara, Daniel nampak makanan itu sedap, ditawarkan kepada dia dari meja raja. Tapi mengapa dia tidak mau makan makanan itu? Ayat 8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Mengapa dia tidak makan makanan dari meja raja? Sebab di dalam tradisi waktu itu, semua makanan raja yang dihidangkan kepada raja
dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala. Dan karena itu, walaupun kelihatan sedap, tetapi karena sudah ada unsur-unsur kekotoran rohani di dalamnya, maka Daniel langsung tidak mau memakannya. Sebab dia menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dia menjaga kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan. Ini lain pula jadinya. Kadang-kadang orang bawa limau pergi kuburan Cina, dicuri malam-malam. Kalau kami dulu ada persembahan kepada berhala yang dibungkus letak di kepala, pergi di sungai, terjun dan dihanyutkan, tidak boleh menoleh ke belakang. Dimakan juga dagingnya. Padahal itu persembahan kepada berhala-berhala. Macam mana bangsa tidak akan kutuk? Karena keadaan demikian. Saudara, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ini yang diberikan peringatan khusus kepada Daniel, karena itu akan menguturkan dirinya. Apa yang berlaku? Dia minta pilihan. Dia kata, beri kami pilihan, makan sayur saja selama 10 hari. Lalu diturut oleh pegawai untuk memberi mereka sayur selama 10 hari. Selepas 10 hari, mereka dinilai siapa yang lebih sihat. Ternyata Daniel dan kawan-kawannya lebih sihat sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan bahwa mereka itu lebih sihat, lebih gemuk. Bukan sahaja itu, lebih pintar juga daripada mereka. Apa yang saya mau katakan di sini bahwa Daniel menawarkan alternatif. Tidak seperti ide yang berjalan begitu populer. Dia kata, kalau daging tidak boleh dimakan, beri kami sayur, ini alternatif kami. Alternatif ini adalah satu pilihan baru yang mungkin juga terbukti dalam sejarah, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saya merujuk kepada Nabi Musa yang ada jalan alternatif, menyimpang untuk melihat kepada satu semak belukar yang tidak terbakar. Sehingga pada akhirnya, dia mengenal, dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berbicara melalui tumbuhan seperti begitu, melalui api itu. Karena dia menyimpang melihatnya. Bagaimana dengan Rasul Paulus yang bila mereka merancang misi mereka ke tempat yang lain. Tuhan memanggil mereka ke Filipi, Tuhan memanggil mereka ke Makedonia. Itu satu perubahan perancangan. Itu alternatif yang mereka ada. Ternyata bahwa alternatif ini adalah daripada Tuhan. Sebab itu penting untuk mengenal pasti kehendaknya Tuhan. Apa yang berlaku, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan alternatif makan sayur 10 hari, Tuhan menghargai keinginan yang demikian. Karena itu berdasarkan pada apa yang Tuhan katakan, tidak makan persembahan, tidak makan persembahan yang makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Biar ada alternatif yang lain. Dan sebagai akibatnya maka dia diangkat oleh Tuhan. Bagian keempat, semuanya dari Tuhan. Setelah lewat 10 hari, perawakan mereka lebih baik. Dan kemudian penjenang itu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Apa berlaku? Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan, Raja memanggil mereka. Selepas convocation di University Babylon, keempat-empat
lepasan university ini dipanggil bersama dengan yang lain. Dan di dalam ayat yang ke-19, Raja bercakap-cakap dengan mereka. Bermaksud ada satu dialog, ada satu perbualan. Dan apa yang berlaku di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, ayat 20, dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kadang-kadang kami main-main, mungkin karena 10 hari makan sayur ada kelebihan dari yang lain. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, poinnya adalah mereka taat kepada Tuhan. Dan Tuhan menggunakan hidup mereka untuk mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dan sebagai akibat daripada itu, mereka mulai mengerti mengapa mereka harus menderita, diheret, dibawa ke Babylon, walaupun itu bukan salah mereka. Saya pikir keluhan mereka dan sikap mempersalahkan Tuhan semakin lama semakin berkurangan. Selepas mereka mengetahui bagaimana Tuhan mengangkat mereka secara perlahan-lahan di negara asing, di Babylon. Kalau Anda merasa terbeban, bekerja keras membanting tulang di negara orang hanya untuk bayar hutang di rumah karena budaya kita. Dengar ini baik-baik. Sebab mungkin kehadiran Anda di sini akan menemui siapa Tuhan yang sebenarnya dan mengubah kehidupan kita, keturunan kita. Dan bila Anda telah diberkati, saya melihat ramai orang diberkati. Apakah itu tanda-tandanya Tuhan sedang memanggil Anda untuk membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga Anda? Lihat Daniel ini dan kawan-kawannya, selepas melalui pencobaan demi pencobaan, termasuk hampir menjadi santapan singa, dibakar hidup-hidup. Pada akhirnya, di dalam Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 29, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Dia mengatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, katanya. Ini seperti fatwa yang tidak boleh ditentang langsung. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak berakhir. Dia melepaskannya dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa. Alangkah leganya Daniel pada akhirnya. Sekarang saya tahu mengapa saya harus melalui semua penderitaan ini. Sekarang saya tahu mengapa Tuhan membawa kami ke negeri asing ini. Sekarang saya tahu mengapa saya harus belajar bahasa dan juga budaya orang-orang tempatan di tempat ini, di bawah university di Babylon, Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dia akhirnya sadar bahwa kehadiran mereka ke Babylon bukan karena kekalahan dalam peperangan, bukan karena hukuman langsung kepada mereka. Kehadiran mereka, anak-anak muda ini ke Babylon, adalah bermaksud dalam pandangan dunia mereka datang sebagai tawanan perang. Tetapi dalam pandangan rohani, dengar ini baik-baik,
Tuhan melawat Babylon pada waktu itu. Karena tidak ada lawatan apa-apa. Tapi karena anak muda ini yang telah melalui begitu banyak penderitaan, akhirnya mengesahkan dan disahkan oleh raja bahwa Tuhan melawat Babylon. Istana mengisyaratkan kebenaran dan realiti bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel, Meshach, Azariah adalah Tuhan yang benar dan harus dihormati. Tuhan melawat Babylon. Bukankah ini rahasianya Tuhan? Di dalam penderitaan kita, di dalam kesulitan kita, di dalam semua halangan yang kita hadapi, akhirnya Tuhan memurnikan kita untuk menjadi kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Kehadiran Anda di sini bersama dengan semua pergumulan yang Anda hadapi bukan kebetulan. Anda sedang dibentuk untuk menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Daniel di Babylon. Walaupun melalui kesulitan yang besar. Dan yang mungkin juga sama seperti Daniel sebelumnya. Anda pernah mempersalahkan Tuhan karena situasi Anda di tempat ini. Apakah Tuhan silap? Tidak. Yang silap adalah kita. Kita tidak mengerti maksud Tuhan dari permulaan. Tapi Tuhan ini luar biasa. Dia tidak akan nyatakan satu kali. Dia akan izinkan kita untuk bertumbuh di dalamnya. Sampai pada akhirnya kita akan menjadi seperti Ayub. Yang kenal mengapa dia harus menderita. Kehilangan bisnis dalam masa 24 jam. Seperti orang Israel yang menderita. Dia faham mengapa mereka dipilih. Sama seperti Anda yang menderita. Dan akhirnya menjadi kesaksian dan pimpinan Tuhan untuk Anda. Kami banyak kesaksian. Kalau kami mau beritahu, tidak ada banyak waktu. Ada sudah orang lapar barangkali. Gaya Street pun sudah tutup. Jadi kita tidak boleh panjang-panjang. Tapi saya ada banyak kesaksian. Dari keluarga, dari kawan-kawan. Bagaimana Tuhan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi cukup untuk memberitahu kepada Anda bahwa Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah engkau akan menjadi terang. Kalau tidak jadi pendeta, biar jadi pelita untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam terang. Dan hendaklah engkau juga menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita akan mengalahkan dia kuasa yang lain oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya percaya bahwa kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan. Sungut-sungut kita akan menjadi lebih. Bukan lagi bertambah. Tetapi berkurangan. Karena kita tahu bahwa dalam segala sesuatu. Tuhan mengerjakan sesuatu demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Anda. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti di sini. Suara Roh Kudus akan terus kedengaran selanjutnya. Beri kami hati yang sentiasa mau mendengarkan peringatan daripada Tuhan. Supaya di dalamnya kebenaran Tuhan nyata dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.